Surat ke-5, Surat Al-Ma'idah, Surat Madaniyah, ada 120 ayat, diturunkan setelah Surat Al-Fat. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Ummi Umar dari pamannya, sesungguhnya dia ada dalam perjalanan bersama Rasulullah maka diturunkan kepadanya Surat Al-Ma'idah sehingga leher unta menjadi terkulai karena beratnya Al-Ma'idah. Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir bin Nafir, dia berkata, saya pergi berhaji, lalu masuk ke rumah Aisyah. Dia bertanya kepadaku, hai Jabir, sudahkah engkau membaca surat Al-Ma'idah? Aku mengiyakannya. Aisyah berkata, sesungguhnya ia merupakan surat yang terakhir diturunkan. Kehalalan apa saja yang kamu temui di dalamnya, maka halalkanlah ia. Dan keharaman apa saja yang kamu temui di dalamnya, maka haramkanlah ia. Menurut Hakim, hadis ini sahih menurut kriteria Syaikhain, meskipun keduanya tidak meriwayatkan hadis itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muawiyah bin Syalih dan dia memberi tambahan riwayat, saya bertanya kepada Aisyah mengenai akhlak Rasulullah, lalu dia menjawab bahwa akhlaknya adalah Al-Quran, hadis Ahmad dan An-Nasai. Hadis ini diriwayatkan pula oleh An-Nasai dari hadis Ibnu Mahdi. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali apa yang akan dibacakan kepadamu, tanpa menghalalkan buruan ketika kamu berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki. Ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar Allah. Jangan melanggar kehormatan bulan haram, jangan abaikan, mengganggu, binatang-binatang kurban, hadiah, dan jangan lupa memasang tali di lehernya, kala haid. Jangan mengganggu orang-orang yang memasuki Baitul Haram sedang mereka bermaksud mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya. Jika kamu telah bertahalul maka boleh berburu. Janganlah kebencian kepada suatu kaum yang menghalang-halangimu memasuki Masjidil Haram membuatmu melampaui batas. Bekerjasamalah dalam kebaikan dan takwa dan janganlah bekerja sama dalam berbuat dosa dan permusuhan, serta bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat berat. Ayat 2. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ma'an dan Auf atau dari salah satunya bahwa seseorang datang kepada Ibnu Mas'ud seraya berkata, beritahukanlah sesuatu kepadaku. Ibnu Mas'ud berkata, jika kamu mendengar Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, maka fokuskanlah pendengaranmu kepadanya sebab firman itu dapat berupa kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan yang lainnya, firman Allah, penuhilah akad-akad itu, berarti janji-janji. Janji-janji ialah perkara yang dihalalkan Allah, diharamkan Allah, diwajibkan, dan ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Maka janganlah kamu menyiasati dan melanggarnya. Kemudian Allah menegaskan hal itu dengan firman-Nya, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Surat Ar-Ra'd, ayat 25. Janji itu mencakup segala bentuk akad seperti janji Allah, akad sumpah, akad syirkah, akad jual beli, akad nikah, dan akad sumpah, umum. Firman Allah, dihalalkan bagimu binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan domba. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan ulama lain yang tidak hanya seorang menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi bolehnya memakan janin yang mati dalam perut induknya, jika si induk disembelih. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Said. Dia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami menyembelih unta dan menyembelih sapi atau domba yang di dalam perut induknya terdapat janin, apakah kami harus membuangnya atau boleh memakannya? Maka beliau bersabda, makanlah jika kamu mau, karena menyembelihnya ialah dengan menyembelih induknya. Menurut Tirmidzi, hadis ini hasan.
Firman Allah Ta'ala, kecuali apa yang akan dibacakan kepadamu, yakni, kecuali yang akan dibacakan kepadamu berupa pengharaman sebagian binatang ternak dalam kondisi tertentu. Yang dimaksud oleh penggalan itu ialah firman Allah Ta'ala, diharamkan bagimu, memakan, bangkai, darah, daging babi, daging hewan, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, dan yang diterkam binatang buas. Surat Al-Ma'idah, ayat 3. Firman Allah Ta'ala, tanpa menghalalkan buruan ketika kamu berihram. Yang dimaksud dengan Al-An'am mencakup binatang yang jinak seperti unta, sapi, dan domba serta mencakup pula binatang liar seperti kijang, banteng, dan keledai. Dari kelompok binatang jinak dikecualikan binatang seperti dijelaskan dalam Al-Ma'idah ayat 3. Dari kelompok binatang liar dikecualikan binatang yang diburu ketika berihram. Yakni, sebagaimana kami menghalalkan binatang ternak dalam segala keadaan maka diharamkan kepadamu berburu ketika berihram, karena Allah telah menetapkan hal ini. Dialah yang menetapkan segala perkara yang diperintahkan dan dilarangnya. Oleh karena itu, Dia berfirman, sesungguhnya Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki. Kemudian Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud syiar Allah ialah manasik haji. Jangan melanggar kehormatan bulan haram, maksud larangan ini ialah untuk menghormati dan mengakui keagungannya serta meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah agar tidak dilakukan pada bulan itu, seperti memulai berperang, dan dimaksudkan untuk menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan haram itu harus dijauhi. Firman Allah, dan jangan abaikan, mengganggu, binatang-binatang kurban, hadiah, dan jangan lupa memasang tali di lehernya, kalaid. Yakni, jangan lupa berkurban ke Baitul Haram sebab perbuatan itu mengandung penghormatan terhadap syiar-syiar Allah, dan jangan lupa mengikatkan tali di lehernya guna membedakan antara binatang kurban dari yang lainnya dan supaya diketahui bahwa binatang itu merupakan persembahan untuk Ka'bah sehingga ia terhindar dari gangguan orang. Serta supaya orang yang melihatnya tergerak hatinya untuk berkurban juga, sebab orang yang menyeru untuk berkurban akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah berhaji dan menginap di Dzulhulaifah, yaitu Wadi Al-Aqiq, maka pada pagi harinya beliau mengunjungi ke-9 istrinya, kemudian mandi, memakai wewangian, dan sholat 2 rakaat, boleh jadi ini sholat subuh. Kemudian, beliau menandai binatang kurbannya dengan mengalungkan tambang di lehernya, lalu bersiaga untuk berhaji dan berumrah. Kurbannya berupa sejumlah banyak unta yang telah berumur 2 tahun lebih, bentuknya paling gemuk, dan warnanya paling bagus. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj, ayat 32, Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah menyuruh kami supaya mengawasi mata dan telinga, hadis para penyusun sunan. Firman Allah Ta'ala, jangan mengganggu orang-orang yang memasuki Baitul Haram sedang mereka bermaksud mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya. Yakni, janganlah beranggapan bahwa membunuh orang-orang yang datang ke Baitul Haram itu perbuatan halal, padahal barang siapa yang memasukinya maka terjaminlah keselamatannya. Dan, janganlah kamu merintangi orang-orang yang datang ke sana untuk mencari karunia Allah dan menggemari keridaannya. Sehubungan dengan firman Allah, sedang mereka bermaksud mencari karunia dan keridaan Tuhannya, Mujahid, segolongan tabi'in, dan yang lainnya menafsirkan penggalan ini dengan berdagang. Penggalan ini seperti penggalan dalam firman Allah terdahulu yang berbunyi, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Firman Allah, dan keridaan, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan orang-orang meniatkan ibadah hajinya untuk memperoleh keridaan Allah. Ketetapan ini diturunkan sehubungan dengan sebagian kaum musyrikin.
Kemudian dinasah, dihapus keterkaitan hukumnya dengan mereka itu. Wallahu alam. Adapun orang yang pergi ke Baitullah untuk berbuat ingkar, syirik, dan kafir maka harus dilarang. Allah berfirman, sesungguhnya kaum musyrikin itu najis. Maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Oleh karena itu, pada tahun 9 Hijriah Rasulullah mengirim sebuah utusan, yaitu tatkala beliau menyuruh Abu Bakar Shiddiq memimpin orang-orang yang hendak beribadah haji, tatkala beliau menyuruh Ali untuk menyerukan, sebagai wakil Rasulullah, kandungan surat Bara'ah, melarang orang musyrik berhaji setelah tahun ini, dan melarang mereka bertawaf di Baitullah dengan telanjang. Firman Allah Ta'ala, jika kamu telah bertahalul maka boleh berburu. Yakni, apabila kamu selesai ihram dan telah bertahalul maka kami membolehkan kepadamu berburu yang sebelumnya kami haramkan kepadamu pada saat ihram. Ini merupakan perintah setelah adanya larangan. Yang sahih ialah kembalinya suatu hukum kepada kondisi semula sebelum adanya larangan. Jika hukum itu wajib maka ia kembali menjadi wajib, jika ia sunnah, maka kembali menjadi sunnah, dan jika mubah maka kembali menjadi mubah. Firman Allah Ta'ala, janganlah kebencian kepada suatu kaum yang menghalang-halangimu memasuki Masjidil Haram membuatmu melampaui batas. Yakni, janganlah kebencian kepada suatu kaum yang dulu menghalang-halangimu untuk memasuki Masjidil Haram, yaitu pada masa perjanjian Hudaibiyah, mendorongmu untuk melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah, lalu kamu menuntut balas dari mereka dengan zalim dan rasa permusuhan. Jangan begitu, namun putuskanlah hak setiap individu dengan adil. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dia berkata, adalah Rasulullah dan para sahabatnya berada di Hudaibiyah tatkala dihalang-halangi oleh kaum musyrikin dari Masjidil Haram, dan hal itu menggemaskan mereka. Kemudian lewatlah sekelompok musyrikin dari daerah timur yang hendak berumrah. Maka para sahabat Nabi berkata, kita hadang saja mereka sebagaimana sahabat mereka telah menghadang kami. Maka Allah menurunkan ayat ini. Firman Allah, bekerja samalah dalam kebaikan dan takwa dan janganlah bekerja sama dalam berbuat dosa dan permusuhan. Allah Ta'ala menyuruh hamba-hambanya yang beriman supaya tolong-menolong dalam mengerjakan berbagai kebaikan, yaitu kebaikan dan dalam meninggalkan aneka kemungkaran, yaitu ketakwaan, serta melarang mereka tolong-menolong dalam melakukan kebatilan dan bekerja sama dalam berbuat dosa dan keharaman. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tolong, belahlah, saudaramu yang zalim, maupun yang dizalimi. Dikatakan, wahai Rasulullah, menolong orang yang dizalimi itu dapat kami pahami, namun bagaimana bisa kami menolong orang yang berbuat zalim? Beliau bersabda, cegah dan laranglah dia dari berbuat zalim, begitulah menolongnya. Hadis ini diriwayatkan dari jalan sabit, dari Anas. Dalam Syahih dikatakan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka baginya pahala sebesar pahala orang yang mengikutinya hingga hari kiamat tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang-orang yang mengikutinya itu. Dan, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa sebesar dosa orang yang mengikutinya hingga hari kiamat tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa orang-orang yang mengikutinya itu. Abu Al-Qasim At-Tabrani meriwayatkan dari Abi Al-Hasan Namran bin Syahir bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjalan bersama orang zalim guna membantunya, padahal dia tahu bahwa orang itu zalim, maka sesungguhnya dia telah keluar dari agama Islam. Diharamkan bagimu, memakan, bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam oleh binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan binatang yang disembelih untuk berhala. Dan, diharamkan pula, mengundi nasib dengan anak panah. Yang demikian itu merupakan kefasikan.
Pada hari ini orang-orang kafir berputus asa untuk mengalahkan agamamu, maka janganlah kamu takut terhadap mereka, namun takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 3. Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya mengonsumsi binatang-binatang yang mati sebagai bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih atau diburu sebab di dalamnya terdapat darah beku yang membahayakan agama dan tubuh. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengharamkannya. Dikecualikan dari bangkai itu ialah bangkai ikan karena ikan itu halal, baik mati karena disembelih maupun karena hal lain. Hal ini didasarkan atas keterangan yang diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban yang diterima dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ditanya ihwal air laut. Maka beliau bersabda, laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Hadis Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Demikian pula belalang. Ia halal sebagaimana menurut hadis yang akan dikemukakan. Firman Allah, dan darah, maksudnya darah yang mengalir. Penggalan ini senada dengan firman Allah, atau darah yang mengalir. Demikian menurut pendapat Ibnu Abbas dan ulama lainnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia ditanya tentang limpa. Beliau menjawab, makanlah ia. Orang-orang pun berkata, limpa itu adalah darah. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya darah yang diharamkan kepadamu hanyalah darah yang mengalir. Demikian pula diriwayatkan oleh Himad dari Aisyah, dia berkata, yang dilarang untuk dimakan hanyalah darah yang mengalir. Imam Syafi'i meriwayatkan secara marfu, dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, dihalalkan bagimu 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. 2 bangkai itu ialah ikan dan belalang. Dan 2 darah ialah hati dan limpa, hadis Syafi'i. Al-Asya bersyair, jauhilah olehmu bangkai dan jangan mendekatinya. Dan janganlah kamu mengambil tulang tajam untuk mengalirkan darah. Maksudnya, janganlah kamu melakukan perilaku jahiliyah, yaitu jika ada orang jahiliyah lapar maka ia mengambil sesuatu yang tajam baik berupa tulang maupun selainnya untuk ditorehkan kepada untanya. Kemudian, darah yang mengalir ditampung, lalu diminum. Maka, Allah mengharamkan darah kepada umat ini. Firman Allah, daging babi, baik yang jinak maupun yang liar. Kata, daging, mencakup segala aspeknya, termasuk lemaknya. Dan kita tidak memerlukan kecerdikan kaum Zahiriyah yang merujukkan damir dalam, fainahu, dalam firman Allah, kecuali ia berupa bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi maka sesungguhnya ia najis, kepada al-khinzir, artinya hewan yang diharamkan, sehingga pengertian, najis, meliputi segala aspek tubuh babi seperti daging, lemak, dan organ tubuh lainnya. Kita tidak memerlukan alasan itu, sebab firman Allah, sesungguhnya ia merupakan najis, ini saja sudah mencakup daging dan seluruh organnya. Adapun pendapat kaum Zahiri bahwa damir itu kembali kepada al-khinzir, merupakan pendapat yang janggal, jika dilihat dari segi linguistik sebab pronomina, kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda, itu hanya kembali kepada mudhof, artinya yang disandarkan digabungkan, bukan kepada mudhaf ilaih. Jelasnya, kata daging itu mencakup seluruh organ sebagaimana hal itu dimaklumi dari konsepsi bahasa Arab dan pemakaian yang berlaku. Dalam Sahih Muslim dikatakan dari Buraidah bin Al-Hashib Al-Aslami dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bermain dengan dadu maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke daging dan darah babi, hadis Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kata
daging, itu mencakup seluruh organ termasuk lemak dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah, yakni binatang yang disembelih dengan menyebutkan selain nama Allah. Binatang ini diharamkan karena Allah Ta'ala mewajibkan agar makhluk-makhluknya disembelih dengan menyebut namanya yang agung. Jika beralih dari namanya kepada penyebutan nama lain, seperti nama berhala, tagut, patung, atau nama makhluk lainnya, maka sembelihan itu haram menurut ijma. Tetapi para ulama berikhtilaf ihwal tidak membaca nama Allah baik karena sengaja maupun lupa. Hal ini insya Allah akan dibahas dalam penafsiran surat Al-An'am. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Jarud bin Abi Sabirah. Abdullah berkata, kakekku, yaitu Al-Jarud, berkata, ada seseorang dari Bani Rabah yang dikenal dengan nama Ibnu Wa'il yang juga seorang penyair. Ibnu Wa'il berlomba dengan Farasdak, dia juga penyair, dalam mengatasi masalah air di daratan Kufah melalui persembahan. Wa'il bermaksud menyembelih 100 ekor unta dan Farasdak pun akan menyembelih 100 ekor unta juga jika air datang. Setelah air datang maka keduanya tampil menggenggam pedang dan mulai memegang urat leher unta. Al-Jarud berkata, maka halayak pun berhamburan naik keledai dan bagal guna mengambil daging unta. Pada saat itu, Ali berada di Kufah. Maka Ali berangkat dengan menunggangi bagal Rasulullah yang berwarna putih. Ali menyeru, wahai manusia, janganlah kalian memakan daging unta sebab ia disembelih bukan atas nama Allah, namun atas datang tidaknya air. Keterangan ini merupakan atsar yang karib. Kesahihan atsar ini didukung oleh keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah melarang memakan sembelihan orang Badui. Hadis Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan dari Ikramah. Dia berkata, Rasulullah melarang memakan makanan dari hasil dua orang yang berlomba. Hadis Abu Daud. Kemudian Ibnu Abi Hatim berkata, Abu Daud adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis mengenai masalah ini, selain Ibnu Jarir, dan hanya Abu Daud saja yang menyebutkan nama Ibnu Abbas di dalam riwayatnya. Firman Allah Ta'ala, yang tercekik, yaitu binatang yang mati karena dicekik secara sengaja atau dihimpit. Maka ia haram. Binatang yang dipukul, dengan benda keras tetapi tidak tajam hingga ia mati, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, katanya ia adalah binatang yang dipukul dengan kayu hingga kesakitan lalu mati. Dalam Syahih dikatakan bahwa Adi bin Hatim berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, saya memanah binatang buruan dengan anak panah yang melintang, lalu mengena. Bagaimana hukumnya? Maka beliau bersabda, jika kamu memanah dengan anak panah yang melintang dan mata panahnya mengena, maka makanlah ia. Jika yang mengena itu batang panahnya, maka binatang itu mati lantaran terbunuh, kamu jangan memakannya. Rasulullah membedakan binatang yang kena panah, ada yang kena oleh batangnya dan yang kena oleh mata panah. Yang kena oleh mata panah dihalalkan dan yang kena oleh batang panah hingga ia mati tidak dihalalkan. Keterangan ini disepakati oleh para fuqaha. Namun, mereka berselisih jika mata panah itu mengena lalu membunuh binatang buruan tanpa luka karena kerasnya hantaman bukan karena ketajamannya. Masalah ini memiliki dua pendapat yang keduanya merupakan pendapat Syafi'i. Pertama, binatang itu tidak halal seperti halnya yang terbunuh oleh batang panah. Kesamaannya ialah bahwa baik binatang yang terbunuh oleh batang panah dan oleh kerasnya mata panah adalah kedua cara itu menyebabkan kematian tanpa luka. Jadi, binatang itu terbunuh. Kedua, buruan itu halal karena dihukumi oleh kebolehan memakan binatang yang diburu oleh anjing dan masih diterkamnya. Ketentuan ini menunjukkan kepada kebolehan masalah yang kita tuturkan, sebab termasuk ke dalam cakupannya. Para ulama berikhtilaf mengenai masalah ini. Jika seseorang menghalau anjing untuk menangkap binatang buruan, lalu binatang itu mati oleh kekuatan anjing, bukan karena gigitannya atau karena senjata orang itu,
apakah binatang itu halal atau haram? Jawabannya terbagi dua. Pertama, binatang itu halal berdasarkan keumuman firman Allah, maka makanlah binatang yang mereka tangkap untukmu, dan berdasarkan keumuman hadis Adi bin Hatim. Kedua, binatang itu tidak halal, dan ini merupakan salah satu pendapat Syafi'i. Pendapat kedua ini dipilih oleh Syafi'i dan disahihkan oleh jumhur imam. Pendapat kedua ini lebih mendekati kebenaran. Wallahu alam. Pendapat kedua pun disahihkan oleh Ibnu Syabak dengan hadis Rafi bin Hadij. Saya bertanya, wahai Rasulullah, kami akan bertemu musuh besok, sedang kami tidak punya golok, apakah kami boleh menyembelih binatang untuk bekal dengan sembilu? Beliau menjawab, binatang yang disembelih dengan benda apa saja yang dapat mengalirkan darah disertai menyebut nama Allah dapat kamu makan. Demikianlah dalam Syahihain. Walaupun hadis ini muncul karena ada kasus tertentu, namun maksud lafalnya berlaku umum. Demikian menurut jumhur ulama usul furu. Adapun binatang yang mati karena dikalahkan oleh tenaga anjing tanpa luka bukan termasuk perkara yang dapat mengalirkan darah. Jadi, menurut mafhum hadis itu, binatang yang dikalahkan anjing tidak halal, karena pasti terjadi mengalirnya darah dengan suatu alat selain gigi dan kuku. Inilah metode pertama penetapan hukum. Metode kedua ialah jalan Al-Muzani. Pada jalan ini panah sebagai penjelas. Yaitu, jika panah membunuh dengan batangnya maka buruan tidak boleh dimakan. Jika panah merobek, maka buruan dapat dimakan. Adapun anjing tampil secara mutlak. Keberadaan buruan yang ditangkap oleh anjing ditafsirkan kepada adanya robekan oleh panah, karena panah dan anjing sama-sama ditujukan kepada buruan sehingga panah harus diasosiasikan dengan anjing walaupun sarana membunuh pada keduanya berbeda. Metode kedua pun dapat mengatakan, jika buruan terbunuh oleh kekuatannya, bukan oleh taringnya maka ia tidak halal seperti halnya buruan yang terbunuh oleh batang panah. Hal yang menyatukan keduanya ialah bahwa anjing dan panah sama-sama sebagai alat berburu dan buruan mati oleh berat keduanya, kekuatan anjing dan batang panah. Metode ini tidak bertentangan dengan keumuman ayat, karena kias, panah kepada anjing, lebih didahulukan daripada keumuman ayat sebagaimana hal ini merupakan mazhab imam yang empat dan jumhur ulama. Ini adalah metode yang baik. Metode lain, sesungguhnya ayat, diharamkan atas kamu bangkai merupakan ayat muhkam, artinya ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi, yang tidak mengenal nasah, artinya menghapus teks, dan tahsyis, artinya adalah memperpendek makna atau hukumnya. Demikian pula ayat, dan mereka bertanya kepadamu mengenai apa yang dihalalkan bagi mereka, maka katakanlah, dihalalkan kepadamu makanan yang baik-baik, merupakan ayat yang muhkam, artinya ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi. Dengan demikian, sepantasnya tiada kontradiksi sama sekali antara kedua ayat itu, dan sunnah tampil untuk menjelaskan hal itu. Sebagai bukti akan penjelasan itu ialah soal panah. Diceritakan soal ketetapan yang tercakup oleh ayat yang menghalalkan, yaitu ketetapan ihwal kehalalan buruan yang tercabik oleh batang panah. Binatang yang sobek itu halal karena termasuk makanan yang baik. Dan, termasuk ke dalam cakupan ketetapan ayat yang mengharamkan ialah bahwa buruan yang terkena batang panah tidak boleh dimakan sebab matinya karena terjatuh. Maka, ketetapan ini termasuk ke dalam salah satu cakupan ayat yang mengharamkan ini. Demikianlah, hukum buruan yang terkena oleh batang panah dan oleh kekuatan anjing mesti sama. Jika buruan itu luka oleh anjing maka buruan itu masuk ke dalam cakupan ayat yang menghalalkan, jika buruan itu tidak luka, namun ditabrak atau terbunuh oleh tenaganya maka buruan termasuk binatang yang mati ditanduk atau dikategorikan ke dalam ditanduk sehingga ia tidak halal. Biasanya anjing itu suka memakan sebagian buruannya. Oleh karena itu Nabi menegaskan soal anjing yang memakan sebagian buruan. Beliau bersabda, jika anjing memakan binatang buruannya,
maka janganlah kamu memakannya. Aku khawatir anjing itu memburu untuk disantap olehnya. Hadis sahih dan ditegaskan di dalam Syahihain. Menurut sejumlah ulama, hadis ini pun merupakan pembatas keumuman ayat tahlil. Mereka mengatakan, tidak halal memakan buruan yang sebagiannya dimakan oleh anjing. Hal ini diceritakan dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Hal senada dikemukakan pula oleh sekelompok tabi'in, Abu Hanifah, Ibnu Hambal, dan Syafi'i dalam pandangan yang masyhur. Ibnu Jarir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ali, Said, Salman, Abu Hurairah, dan sebagainya demikian, buruan itu boleh dimakan walaupun tinggal sepotong saja. Pendapat ini pun dipegang oleh Malik dan oleh Syafi'i dalam Qaul Qodinya, artinya pandangan fikih Al-Imam Al-Syafi'i versi masa lalu. Ibnu Jarir pun meriwayatkan dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah bersabda, apabila seseorang melepaskan anjingnya kepada binatang buruan, lalu menangkapnya dan ia memakan sebagiannya, maka makanlah sisanya. Kemudian Ibnu Jarir mentalil hadis ini bahwa ia dimaukufkan, disandarkan, kepada Salman. Tidak diharamkan memakan organ-organ binatang buruan yang sebagiannya telah dimakan oleh burung pemburu. Ini merupakan mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Mazhab ini mengatakan, karena burung tidak mungkin dilatih seperti anjing, misalnya dengan dipukul, dan karena burung pemburu tidak dilatih kecuali dengan memakan buruan. Jadi, ia dimaafkan, tambahan pula bahwa nas itu menyangkut anjing, bukan burung. Adapun Al-Mutaradiyah ialah binatang yang jatuh dari atas atau dari tempat tinggi, lalu ia mati. Binatang yang demikian tidak halal. Adapun An-Natihah ialah binatang yang mati karena ditubruk oleh sesamanya. Binatang demikian haram, walaupun tandukan itu menimbulkan luka dan mengalirkan darah. Walaupun keluarnya lukanya itu pada bagian tempat penyembelihannya, leher. Yang diterkam oleh binatang buas, yakni binatang yang diserang oleh singa, harimau, macan tutul, serigala, atau anjing. Binatang buas itu memakan sebagiannya, lalu buruannya pun mati. Binatang yang demikian haram dimakan walaupun darah mengalir dari tubuhnya, walaupun mengalir dari lehernya. Ia diharamkan berdasarkan ijma, kesepakatan ulama. Adalah penduduk jahiliyah suka memakan sisa-sisa binatang yang ditinggalkan binatang buas. Allah mengharamkan yang demikian kepada kaum mukminin. Kecuali yang sempat kamu sembelih, penggalan ini merujuk kepada binatang mana saja di antara binatang yang telah disebutkan di atas, namun keadaannya masih hidup. Binatang ini sempat disembelih. Maksudnya, kecuali binatang yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas yang sempat kamu sembelih. Sehubungan dengan ayat tersebut, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali, dia berkata, jika ekor binatang itu masih bergerak-gerak, kakinya kelojotan, dan matanya kedap-kedip, maka makanlah ia, setelah kamu menyembelihnya. Diriwayatkan dari Taus dan tabi'in lainnya bahwa apabila binatang sembelihan masih memperlihatkan gerakan yang menunjukkan adanya kehidupan setelah ia disembelih, maka binatang itu halal. Hal ini merupakan mazhab jumhur fuqaha, artinya mayoritas ahli fikih. Dalam Syahihain diriwayatkan dari Rafi bin Hadij, sesungguhnya dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan bertemu musuh sedang kami tidak memiliki golok lagi. Apakah kami boleh menyembelih dengan sembilu? Beliau bersabda, binatang yang disembelih dengan benda, kecuali gigi dan kuku, yang dapat mengalirkan darah dan dibacakan basmalah atasnya, maka makanlah ia. Aku akan menjelaskannya, adapun gigi, maka ia merupakan tulang sedangkan kuku merupakan ujung orang Habsyi. Hadis ini pun diriwayatkan dari Umar secara mauquf. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun sunan dari Abi al-Ashrah, Ad-Darimi, dari ayahnya, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah menyembelih itu hanya boleh melalui saluran napas dan tenggorokan?
Beliau bersabda, jika binatang itu ditusuk pahanya saja, niscaya memadai bagimu. Hadis ini sahih. Namun, ia harus dipahami bahwa cara demikian itu memadai jika binatang itu tidak dapat disembelih pada bagian saluran nafas dan tenggorokannya, karena suatu hal. Firman Allah Ta'ala, dan binatang yang disembelih untuk berhala. Mujahid dan Ibnu Juraij berkata bahwa An-Nusyub ialah batu berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Berhala itu berjumlah 360 buah. Bangsa Arab pada masa jahiliyahnya menyembelih binatang di sisinya dan melumuri Ka'bah dengan sebagian darahnya. Mereka mengiris-iris dagingnya lalu meletakkannya pada berhala. Riwayat demikian tidak hanya diceritakan oleh seorang. Kemudian Allah melarang perbuatan ini bagi kaum mukminin serta mengharamkannya atas mereka memakan daging binatang yang disembelih di samping berhala walaupun binatang itu disembelih dengan menyebut nama Allah. Karena perbuatan itu merupakan syirik yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Penggalan di atas harus ditafsirkan demikian karena telah dikemukakan pengharaman binatang yang dipersembahkan kepada selain Allah. Firman Allah Ta'ala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Yakni diharamkan kepadamu, wahai kaum muslimin, mengundi nasib dengan anak panah. Aslim berbentuk jamak. Bentuk mufradnya ialah zilm atau zalm. Adalah bangsa Arab, pada masa jahiliyah, suka melakukan hal itu. Aslim berarti 3 buah anak panah yang belum dipasangi bulu. Masing-masing anak panah ditulisi dengan, kerjakan, jangan dikerjakan, dan yang kosong. Jika yang muncul adalah panah yang bertuliskan suruhan maka mereka melakukan perbuatan yang direncanakan, bila yang muncul adalah panah yang berisikan larangan maka meninggalkannya, dan bila yang muncul itu anak panah kosong maka dia mengulanginya. Istiqsam berarti meminta perolehan dari anak panah itu. Demikianlah ditegaskan oleh Abu Ja'far bin Jarir. Ibnu Abbas menafsirkan ayat, dan mengundi nasib dengan anak panah, dengan, aslim ialah anak panah yang belum dipasangi bulu. Adalah bangsa Arab suka meminta perolehan melalui anak panah itu. Dalam Syahihain dikatakan, tatkala Nabi memasuki Ka'bah maka beliau menemui Ibrahim dan Ismail digambar di dalamnya sedang pada kedua tangannya terdapat anak panah untuk mujur dan sial. Maka beliau bersabda, semoga Allah membinasakan mereka. Mereka mengetahui bahwa keduanya tidak pernah mengundi mujur sial dengan anak panah itu. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Abu Darda, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan masuk ke dalam derajat surga orang yang suka berdukun, mengundi nasib, atau pulang dari bepergian karena memandang sial melalui burung. Yang demikian itu merupakan kefasikan. Yakni, melaksanakan hal itu merupakan kefasikan, penyimpangan, kesesatan, kebodohan, dan tentu saja merupakan kemusyrikan. Sesungguhnya Allah menyuruh kaum mukminin, apabila mereka merasa ragu-ragu dalam menghadapi persoalan, hendaknya mereka meminta pilihan kepada Allah dengan cara menyembahnya kemudian meminta pilihan kepadanya dalam persoalan yang mereka kehendaki. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan para penyusun sunan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, adalah Rasulullah mengajarkan sholat istikharah kepada kami dalam menghadapi berbagai persoalan sebagaimana beliau mengajari kami surat Al-Quran. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu hendak melakukan sesuatu, maka sholat sunnahlah 2 rakaat. Kemudian berdoa, ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmumu, mengharap kemampuan dengan kekuasaanmu, dan memohon karuniamu yang besar. Karena engkaulah yang berkuasa sedang aku tidak berdaya, engkau maha tahu sedang aku tidak tahu, dan engkau mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika menurut ilmumu bahwa persoalan ini, disebut persoalannya, baik bagiku bagi agamaku, bagi urusan duniaku dan kesudahanku, atau beliau bersabda, bagi dunia dan akhiratku, maka tetapkanlah ia bagiku, mudahkanlah, serta berkatilah bagiku. Ya Allah,
menurut pengetahuanmu bila persoalan ini, disebut persoalannya, buruk bagiku bagi agamaku, urusan dunia, dan kesudahanku, maka hindarkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya serta tetapkanlah bagiku bal yang lebih baik dan ridailah ia bagiku. Lafal hadis ini dari Ahmad. Pada hari ini orang-orang kafir berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Yakni, mereka berputus asa untuk menyerupai kaum muslimin karena mereka memiliki sifat-sifat yang berbeda dari sifat kemusyrikan dan orang musyrik. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menyuruh hamba-hambanya yang beriman yang bersabar dan konsisten dalam menampilkan perbedaan dengan kaum kafir, tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Maka dia berfirman, maka janganlah kamu takut terhadap mereka namun takutlah kepadaku. Yakni, janganlah kamu takut terhadap mereka lantaran kamu menyalahi mereka, namun takutlah kepadaku, niscaya aku akan menolongmu untuk mengalahkan mereka, mencerai-beraikan mereka, menguntungkanmu atas mereka, membalas sakit hatimu atas mereka, dan menjadikan kamu unggul atas mereka di dunia dan akhirat. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Inilah nikmat Allah yang paling besar yang dikaruniakan kepada umat ini, karena Dia telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan selain agamanya dan tidak memerlukan seorang nabi pun kecuali Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan Dia mengutusnya kepada manusia dan jin. Maka tiada perkara halal kecuali yang telah dihalalkannya, tiada perkara haram kecuali yang telah diharamkannya, dan tiada agama kecuali yang telah disyariatkannya. Setiap perkara yang diinformasikan olehnya merupakan kebenaran dan kejujuran, tiada mengandung dusta dan kekeliruan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan kalimat Tuhanmu telah sempurna kebenaran dan keadilannya, yakni kebenaran informasinya dan keadilan yang menyangkut berbagai perintah dan larangan. Setelah Allah menyempurnakan agama bagi mereka, berarti sempurnalah nikmat atas mereka. Oleh karena itu, Dia berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Maka ridailah olehmu Islam untuk dirimu karena ia merupakan agama yang diridai Allah dan dibawa oleh Rasul yang paling utama dan dikandung oleh kitabnya yang paling mulia. Setelah turun ayat ini, kaum mukminin yang muslim tidak memerlukan tambahan apapun. Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan Islam maka jangan pernah kamu menguranginya. Sesungguhnya Dia telah meridainya maka jangan pernah kamu membencinya. Ayat ini diturunkan pada hari Arafah. Setelah ayat itu, tidak diturunkan lagi ayat yang menyangkut hukum halal dan haram. Rasulullah meninggal 81 hari setelah hari Arafah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Tariq bin Syihab, dia berkata, seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, dia berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat dalam kitabmu. Jika ayat itu diturunkan kepada kami, kaum Yahudi, niscaya kami menjadikan hari penurunan itu sebagai hari raya. Umar berkata, ayat yang manakah itu? Yahudi berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Kemudian Umar berkata, demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui hari diturunkan ayat itu kepada Rasulullah dan saat diturunkan ayat itu kepadanya, yaitu pada malam Arafah hari Jumat. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Sehubungan dengan riwayat ini, terdapat pula sejumlah hadis mutawatir yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
yakni, barang siapa yang perlu memakan sedikit dari makanan yang telah diharamkan seperti yang telah disebutkan oleh Allah karena mudarat maka dia boleh memakannya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepadanya. Karena dia mengetahui kebutuhan hambanya yang terpaksa, keperluannya terhadap makanan itu sehingga dia mengampuni dan memaafkannya. Dalam Al-Musnad dan Sahih Ibnu Hibban diriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu, hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah suka dilaksanakan kemudahannya sebagaimana dia membenci bila dilanggar larangannya. Lafal hadis ini dari Ibnu Hibban. Dalam hadis menurut lafal Ahmad dikatakan, barang siapa yang tidak menerima kemudahan, dispensasi, dari Allah, maka baginya dosa sebesar gunung Arafah. Oleh karena itu, para fuqaha, artinya orang yang paham agama, ahli fikih, berkata, terkadang memakan bangkai itu dalam beberapa situasi, adalah wajib, yaitu jika dia mengkhawatirkan dirinya dan dia tidak menemukan makanan selain bangkai itu. Memakan bangkai itu terkadang sunnah dan terkadang mubah selaras dengan kondisi. Para ulama berselisih paham mengenai kadar bangkai yang boleh dimakan, apakah sekadar memperpanjang hidup atau boleh sampai kenyang, dan atau boleh sampai kenyang serta menjadikannya bekal. Mengenai hal ini, terdapat beberapa pendapat sebagaimana ditegaskan dalam buku mengenai hukum. Kondisi tidak menemukan makanan selama 3 hari bukanlah merupakan syarat bagi bolehnya memakan bangkai, sebagaimana hal ini diduga oleh sejumlah kaum awam dan selainnya. Bolehnya memakan bangkai ialah bila mana dia terpaksa untuk memakannya. Abu Daud meriwayatkan dari An-Naji, Al-Amiri bahwa dia menemui Rasulullah dan bertanya, sebanyak apakah bangkai yang dihalalkan bagi kami? Rasul bersabda, sebanyak untuk makan kalian. Maka kami membuat makanan untuk makan pagi dan sore. Abu Naim berkata, Uqbah menyimpan untukku 1 wadah untuk makan pagi dan 1 wadah untuk makan malam. Kata Uqbah, itulah kondisinya dan bapak saya kelaparan. Dalam kondisi demikian dihalalkan bagi mereka bangkai. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abu Daud. Seolah-olah mereka memasak sesuatu pada pagi dan sore hari, namun tidak cukup. Maka dihalalkan bagi mereka bangkai guna memenuhi kadar kecukupan mereka. Riwayat ini juga dipakai alasan oleh orang yang membolehkan memakan bangkai hingga batas kenyang, dan tidak terikat oleh batasan sekadar memperpanjang napas untuk hidup. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, tanpa sengaja berbuat dosa, yakni tanpa menggampangkan kemaksiatan kepada Allah, karena dia telah membolehkan kepadanya untuk memakan bangkai serta dia tidak mempedulikan aspek lain, dosa. Penggalan ini seperti ayat, barang siapa yang terpaksa memakannya tanpa kezoliman dan melampaui batas maka tiada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang kamu latih untuk berburu, melatih dengan cara yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah buruan yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang pemburu itu serta bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat 4. Setelah Allah Ta'ala menuturkan makanan yang diharamkannya pada ayat 3, yaitu makanan yang buruk-buruk dan membahayakan tubuh dan agama penyantapnya atau hal-hal yang berkaitan dengan keduanya, Allah pun memberikan perkecualian untuk memakannya pada saat mudarat sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya Dia telah menjelaskan kepadamu apa-apa yang diharamkan atasmu kecuali apa yang kamu terpaksa untuk mengambilnya. Maka Dia berfirman, mereka bertanya kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Ayat ini seperti ayat yang terdapat dalam surat Al-A'raf yang menceritakan sifat Muhammad. Bahwa dia menghalalkan bagi mereka makanan yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhalhal At-Tai. Keduanya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, lalu apa yang dihalalkan untuk kami?" Maka diturunkanlah ayat, "Mereka bertanya kepadamu, apa yang dihalalkan bagi mereka? Maka katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik." Said berkata, yakni, sembelihan-sembelihan yang halal lagi baik bagi mereka. Az-Zuhri ditanya ihwal meminum air kencing untuk pengobatan. Maka dia menjawab, ia tidak termasuk yang baik-baik. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Firman Allah Ta'ala, dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang kamu latih untuk berburu. Yakni, dihalalkan kepadamu binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah, makanan yang baik-baik, dan dihalalkan pula bagimu binatang buruan yang ditangkap oleh hewan pemburu seperti anjing, macan, elang, dan sebangsanya. Hal ini menjadi pegangan jumhur sahabat, tabi'in, dan para imam.